Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara pernah mendengar istilah bullying? Bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut perundungan atau olok-olok. Dia adalah merupakan suatu tindakan kekerasan kepada seseorang atau yang lebih lemah sehingga menyebabkan rasa tertekan, takut, dan putus asa. Ada banyak jenis bullying, misalnya bisa menyakiti dalam bentuk fisik seperti memukul, mendorong, dan sebagainya. Dalam bentuk verbal, misalnya seperti menghina, membentak, dan menggunakan kata-kata kasar. Bullying bisa saja terjadi mungkin didasari atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Dan bullying di medsos pun, saudara-saudara, seringkali terjadi. Bahkan setengah dari pengguna internet di Indonesia ternyata pernah menjadi korban bullying atau perundungan atau olok-olok itu tadi. Dan itu lebih berbahaya. Saudaraku, bullying bisa terjadi pada anak-anak di sekolah misalnya, atau bisa juga menimpa orang dewasa. Apakah ia seorang ibu rumah tangga, atau seorang istri, atau suami, atau seorang pekerja, atau pegawai, atau artis, dan orang biasa-biasa saja. Pada dasarnya orang yang suka membuli atau mengolok-olok itu adalah orang yang ingin menyakiti sesamanya. Entah dia karena iri hati, karena ingin menguasai, ingin membalas dendam, karena mungkin dia dulu juga pernah dibully, atau dia ingin mewariskan tradisi seperti yang terjadi di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus pada masa orientasi. Saudaraku, berbicara tentang bullying atau olok-olok itu tadi, mengolok-olok Yesus, ya tentu bukan fenomena baru. Selama masa hidupnya, dia juga pernah dibully. Dia pernah diolok-olok, diejek, ada pelecehan verbal, dan akhirnya penyiksaan fisik. Di dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31, kita diberitahukan tentang bagaimana tentara itu mengolok-olok Yesus sebelum penyalibannya. Di sana mereka menelanjanginya, mengenakan jubah ungu padanya, membuat mahkota dari duri sebagai mahkota pemenang untuknya, dan mereka meletakkannya di atas kepalanya dan memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Mereka berlutut di hadapannya dan mulai mengolok-olok Yesus sambil mereka berkata, "Hidup Raja orang Yahudi! Hidup Raja orang Yahudi!" Kemudian mereka juga meludahi dia dan mengambil buluh itu dan memukulkan buluh itu ke kepala Yesus. Dan ketika mereka selesai mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubahnya dan kembali mengenakan kepadanya bajunya sendiri dan membawanya pergi untuk menyalibkannya. Saudaraku, apakah Yesus saat itu mengutuk mereka setiap saat? Tidak. Apakah Yesus pada saat itu membalaskan pelecehan yang mereka lakukan atas dia? Tidak. Bukankah Yesus dapat menghindari penganiayaan yang mengerikan ini dan menghukum orang-orang yang mengejek dan menyiksa dia? Ya, tentu saja jawabannya, dia bisa. Dia bisa melakukannya.
namun dia malah berkata kepada sang bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudaraku, kata-kata pengampunan yang datang dari seseorang yang akan mati di kayu salib, kata-kata itu mengajarkan kita untuk menjalani hidup kita ini seperti yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak boleh membalas kembali perbuatan jahat dengan kejahatan atau dendam, tetapi mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita dan berdoa untuk keselamatan mereka melalui Tuhan dan juru selamat kita, Tuhan Yesus. Jadi, bagi siapapun yang suka mengolok-olok atau suka membuli orang lain, stop dan tinggalkan perbuatan itu, saudaraku. Karena perbuatan itu tidak baik dan dibenci oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita yang mengalami bully? Kita yang mengalami olok-olok? Sebagai orang Kristen, kita harus menghindari perasaan kebencian atau tindakan jahat sebagai pembalasan terhadap orang yang mengolok-olok kita atau orang yang mengejek-ngejek kita. Kita orang Kristen tidak pernah diperintahkan untuk membalas dendam pada orang-orang yang mengolok-olok atau menyinggung kita atau bahkan Tuhan kita. Kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka ini untuk mengajarkan tentang kasih dan kemuliaannya yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati.